kompetensi warga sekolahnya untuk meningkatkan kualitas jelas sudah ada dari cerita dari Pak Andi, ngobrol-ngobrol kita sudah tergambar. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang dirasa masih kurang, nah untuk ini seperti misalnya belum continue dilakukan ya. Kira-kira kendalanya di mana? Nah, ini kan memimpin represi dan perbaikan kualitas proses pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Nah, kadang itu kan di situ kan ada item-itemnya itu yang kita itu ngajar tuh harus diperhatikan dengan rekan sejawat ya. Jujur kalau itu paling ketika supervisi itu Bu. Tapi kalau misalnya rutin misalnya sebulan sekali dilihat sama rekan sejawat itu belum continue gitu. Berarti kalau pada muridmu udah ya. Jadi di poin yang di situnya aja tuh yang apa namanya dilihat sama rekan sejawat itu belum secara kontinu dilakukan seperti itu. Nah, untuk yang kekurangan tadi untuk menambalnya itu Bu Rama udah berupaya seperti apa? Nah, kalau yang ini saya paling berkomunikasinya itu lewat wali kelas. Nah, betul, iya. Jadi melalui wali kelas saja gitu. Karena memang kalau kita guru akses ke orang tua itu kalau untuk satu kelas agak susah ya, kecuali memang orang tua yang udah kenal dan itu kan tidak banyak gitu. Jadi sudah betul yang Bu Rahma lakukan itu, jadi lewat broadcast yang dititipkan ke wali kelas, sehingga wali kelas nanti akan menjembatani. Nah, mungkin misalnya ada proyek pembuatan apa, berarti kan wali kelas menjembatani. Jangan lupa ya ini mungkin tugasnya sebagainya gitu ya. Sebenarnya kita lebih banyak itu aja ya yang untuk apa namanya itu RPP ya. Di awal ini kan berarti kegiatan rutin berdoa itu maksudnya ke dalam kompetensi kesadaran diri. Untuk menghadirkan kesadaran dirinya berarti lewat apa Bu? Nanti di sini saya kemarin PPSE sama itu terpisah Bu. Jadi nggak disatukan di sini. Next stop aja di awal. Terus di sini juga kan menjawab pertanyaan ini juga termasuk ke dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Ini berapa lama waktunya ya dalam ini kegiatan awalnya? 15 menit. Kira-kira kalau pertanyaannya sebanyak itu, kemudian ada stop juga, kira-kira mencukupi? Kurang sih ini, mungkin nanti saya coba di pertanyaan dikurangi Nah iya, ini juga kan pastinya 3 jam nih yang berhubung kalau 2 jam mungkin tidak sampai ke anak-anak presentasi itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau dimaksimalkan 3 jam nggak apa-apa juga. Nah, cuman tadinya kalau misalnya masih memungkinkan, jadi 2 jam itu untuk observasi, 1 jamnya untuk ngobrol. Tapi kalau tidak terspesifikasi saya itu mau mengarahnya kemana. Di sini kemarin yang masuk dari pemilihan kan religius itu sebetulnya udah masuk ke akhlak mulia. Jadi mewujudkan misalnya berakhlak mulia, berbudaya dan terampil. Perbaikannya ada di kantor yang belum saya dengar. Terus kita langsung ke prakasa program aja Bu. Nah tadinya
kan saya awalnya begini, kita pernah berkolaborasi, kemudian berpikir ini kan belum terkhusus nih, Iya. masih banyak nih arahnya mau kemana, ke berpikir kritisnya, apakah komunikasinya gitu kan Bu. Terus kemarin itu saya memberikan masukan teman-teman karena memang saya itu aksi nyatanya tutor sebaya, jadi keterampilan anak untuk kadang kan saya melihatnya gini Bu, dalam kelompok itu kadang ada yang cuek juga sama temennya nih, kurang berempati juga gitu. Akhirnya saya angkatlah tentang kolaborasi itu. Jadi saya kolaborasi itu aksi nyatanya ke Cooperative Learning dan Tutor Sebaya gitu. Jadi kemarin akhirnya dapat masukan dari KGP-nya Bu Sumini, ini langsung aja memiliki keterampilan berkolaborasi gitu. Jadi yang ininya di tidak nih Bu. Terus jadi prakarsa perubahan langsung sendiri yang udah saya itu murid-murid dan karyawannya nggak apa-apa masih ada. Umpan balik. Kalau Bagja itu kalau saya lebih kepada kerangka berpikir. Kalau saya Bagja jadi itu dibiasakan untuk terstruktur. Dari mulai kita mau ngapain, setelah itu ngapain, terus efeknya apa gitu. Jadi dan itu kan diminta oleh Bagja itu justru gali mimpinya. Jadi setelah kan nanti kan Galimus jabarkan rencana kan. Ini kan kita nih punya mimpi kan seperti ini. Kita akan ini. Nah nanti kan berarti jabarkan rencana kan. Nah berarti nanti dari sini kita akan mau ngapain ini. Kalau kita ingin misalnya mengimbaskan ini dengan ini kepala sekolah kan, berarti jabarkan rencananya umpamanya membangun komunikasi dengan kepala sekolah atau mendokumentasikan. Jadi orang itu bisa mengatakan bagus setelah melihat kan. Dan orang itu kan kalau tidak melihat dia saya gimana cara melihatnya, sementara kita ngajar saya nggak tahu. Nah mungkin tadi ada dokumentasi. Ya. Itu salah satunya gunanya portofolio adalah galeri kita. Jadi ini loh dan kolaboratif ini survei dari anaknya kayak gini seperti itu. Kegiatan belajar kolaborasi di sini saya pakai. Iya. Ini dia lagi ngajarin ke teman-temannya ini. Berarti ini dia lagi ini tutornya ya. Tutornya. Iya, nggak usah dirubah. Nggak usah kan esensinya kolaborasinya tutor sebaya. Di sini juga ada akan balik dari muridnya setelahnya saya akan balik. Kalau ini yang sudah memberikan ya, kalau yang mendapatkan tutor sebaya ada nggak di sini? Jadi dia merasa manfaatnya karena saya lebih cepat paham, ada nggak? Belum Bu. Nah itu mungkin bisa dimasukin gitu ya Bu ya. Karena kan ini aktor yang memberikan kan, yang menerimanya kan belum tuh. Iya, bisa. Iya Bu, nanti mungkin ditambahkan itu aja ya Bu ya. Iya.
Jadi ada yang menerima pembelajaran tadi itu. Iya. Nah kemudian tadi kan ada dari mimpinya mengimbaskan kepada guru melalui kepala sekolah kan. Nah mungkin nanti di akhir ada testimoni dari kepala sekolah saja. Jadi kepala sekolah memberikan testimoni bahwa sudah menyaksikan pembelajaran ini berhasil kan. Jadi lebih kepada menekankan bahwa ini sudah baik dan bisa dilakukan oleh guru-guru yang lain. Mungkin di akhir testimoninya seperti itu di kepala sekolah ya. Jadi murid yang menerima ya. Iya, menerima tutor sebaik. Sama murid dari kepala sekolah ya Bu. Iya. Jadi kalau udah ada testimoni kepala sekolah kan mau nggak mau akan lebih diperhatikan kan oleh karena kita perlu power Iya betul. oleh yang lain. Berarti kegiatannya sudah kita lalui semua ya, dari mulai tadi kita refleksi 3600 untuk 360 derajatnya berkaitan dengan kegiatan yang umpan balik dari orang baik itu rekan ataupun kepala sekolah dan murid. Nah kemudian sudah juga kita bagaimana memeriksa dan diskusi tentang rencana RPP-nya yang ada kaitan dengan KSE-nya, kemudian diferensiasi dan budaya positifnya, dan terakhir barusan kita membahas tentang bagjanya ya. Dan insya Allah semuanya. Nah sebelum ditutup nih mungkin dari Bu Rahma ada yang ingin disampaikan kira-kira nih untuk kedepannya apa nih harus ditingkatkan oleh kami di sini atau hal apa yang kira-kira dirasa kurang, misalnya waktunya yang kurang atau perhatian yang kurang atau gimana? Dari pengajar praktek ya Bu ya. Kalau masukan sih kayaknya saya rasa udah cukup Bu gitu ya. Maksudnya tidak ada masukan yang apa ya dengan optimal lah seperti itu gitu. Kadang waktu pun udah menyesuaikan CGP seperti itu. Gitu aja sih Bu. Nah untuk PI keempat nanti berarti kan insya Allah kita bertemunya di kelas ya, kita nyambung di kelas. Nah nanti mungkin tadi RPP yang sudah kita diskusikan bisa diperbaiki atau bisa juga ada hal-hal yang nggak cocok bisa juga. Jadi nanti boleh saja ketika nanti sudah diselesaikan sebelum nanti dimasuk ke PI 4 diberikan ke saya untuk dilihat kesesuaiannya ataupun ada hal-hal yang kira-kira masih bisa diperbaiki bersama. Nah pada saat PI-nya nanti mungkin pelaksanaannya kita langsung masuk ke kelas ya, langsung masuk ke kelas. Kemudian karena Bu Rahma juga setelah itu ada ngajar lagi, mungkin kalau ada hal-hal tambahan atau apapun mungkin nanti bisa lewat chat aja kali ya. Terima kasih Bu Rahma ya sudah tetap semangat semua bersama-sama ya, apalagi kepala sekolahnya sangat mendukung, itu alhamdulillah banget ya. Nah itu adalah sangat memudahkan seorang CDP karena walau bagaimanapun kan terkait dengan kewajiban di sekolah, terkait dengan bagaimana pengimbasan tuh memang kita sangat perlu dukungan dari kepala sekolah. Alhamdulillah seperti itu. Semuanya mendukung gitu Bu. Jadi yang ini kan ya Bu, lembar umpan balik. betul.